Kebetulan sekali kami juga ingin mendapatkan teknik kultivasi jiwa dari mayat hidup. Kami masuk bersama-sama. Xuan Hua menyela. Mereka hanya merasa terkejut dengan kenyataan bahwa Murong Yu adalah orang yang disucikan jiwanya, dan tidak memiliki pikiran lain. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menanyakan teknik penyucian jiwa milik Murong Yu. Bagaimanapun, Gongfa adalah rahasia seseorang. Sama seperti latihan utama yang dipraktikkan di kuil Zhenwu, mereka tidak akan mengungkapkannya, dan bahkan jika mereka bertanya, mereka tidak akan dapat mengatakannya. Terlebih lagi, jika mereka berdua menanyakan teknik latihan jiwa milik Murong Yu, itu pasti akan membuat Murong Yu jijik. Kemudian, persahabatan yang baru saja mereka jalin akan hilang. Akibatnya, mereka terus bergerak menuju lembah orang mati. Semakin dekat mereka dengan lembah orang mati, semakin besar kemungkinan mereka akan bertemu dengan mayat hidup. Dan mayat hidup ini sering berkelompok, dan sangat sedikit dari mereka yang sendirian. Tetapi dengan Murong Yu, orang yang disucikan jiwanya, mayat hidup ini sama sekali tidak menjadi ancaman bagi mereka. Namun, mereka kecewa, meskipun mereka juga berhasil mengalahkan beberapa undet. Namun, mereka tidak memiliki ingatan, bahkan tidak ada sedikit pun ingatan. Pada akhirnya, undet yang mereka ambil ini ditelan oleh Murong Yu. Setelah terus-menerus melahap beberapa undet bintang 1, kolam jiwa Murong Yu yang awalnya kering akhirnya kembali ke keadaan semula. Dan mulai sekarang, undet yang ditelan Murong Yu bukan lagi kekuatan untuk mengisi kembali jiwa, tetapi untuk mengolah dan meningkatkan ukuran kolam jiwa. Semakin besar kolam jiwa, semakin kuat jiwanya. Ada banyak undet di lembah di depan, jangan bergerak, aku akan membawa beberapa. Xuan Hua menghentikan Murong Yu dan ketiga orang itu, lalu bergegas ke lembah kecil di depannya sementara tubuhnya berkedip-kedip. Ratusan undet dengan kekuatan yang berbeda melayang di lembah, dan mereka terus-menerus berlayar di lembah. Namun, mereka selalu berada di area yang sama. Itu seperti pasukan patroli. Di antara banyak mayat hidup, ada mayat hidup yang relatif besar, dikelilingi oleh banyak mayat hidup di tengah seperti bintang yang memegang bulan, yang tampaknya menjadi kepala banyak mayat hidup. Jiwa bintang 2, merasakan aura jiwa yang kuat dari mayat hidup ini, mata Murong Yu menyala tanpa sadar. Tetapi pada saat yang sama mata Murong Yu menyala, Xuan Hua telah bergegas ke lembah. Xuan Hua menyembunyikan napasnya, dan mayat hidup biasa tidak menemukannya sama sekali. Tetapi ketika dia memasuki lembah, mayat hidup bintang 2 telah menemukannya. Sepasang mata menyapu kehampaan dan diproyeksikan pada Xuan Hua. Pada saat ini, tubuh fisik Xuan Hua tidak memiliki banyak, tetapi jiwanya terkejut, seolah-olah dia dibombardir oleh 9 buntur kesengsaraan pada saat yang sama, hampir meledak. Xuan Hua terkejut, kulit kepalanya mati rasa. Pada saat yang sama, mayat hidup bintang 2 itu menjerit melengking. Kemudian, Xuan Hua dan yang lainnya melihat ratusan mayat hidup itu menatapnya sekaligus, dan pada saat yang sama mereka langsung membunuhnya. Lebih dari 100 kekuatan jiwa memotong kekosongan seperti aliran air deras, mencekik siang Xuan Hua dengan cepat. Wajah Xuan Hua berubah tiba-tiba, dan kulit kepalanya meledak. Mereka semua adalah mayat hidup bintang 1, dan setiap jiwa jauh lebih kuat darinya. Dengan kekuatannya, jika hanya 1 atau 2, dia masih tidak memiliki masalah, dan dia dapat dengan mudah memblokirnya. Jika dia mencapai 3, akan sangat sulit baginya untuk melawan. Dengan 4, dia tidak bisa melawan sama sekali, dia hanya bisa melarikan diri. Tetapi sekarang ada lebih dari 100. Kekuatan jiwa-jiwa ini menyerbu masuk, dan dia bisa langsung terbunuh. Jadi, dia berteriak aneh, berbalik dan melarikan diri, mayat hidup ada di sini, semuanya, larilah. Xuan Hua berteriak aneh, dan terbang ke arah trio Murong Yu. Hanya saja dia terbangun dengan sangat cepat, tubuhnya bergetar, dan dia terbang menuju duri diagonal. Dia tahu bahwa jika dia memimpin mayat hidup ini, itu hanya akan menyebabkan Murong Yu dan yang lainnya mati bersamanya. Kalian berdua, larilah. Yang Hao buru-buru berkata kepada Murong Yu dan Little Lolita, lalu melangkah keluar dan berjalan menuju Xuan Hua. Selama proses ini, serangkaian kekuatan yang mengerikan dipukul keluar olehnya, membombardir mayat hidup yang mengejar Xuan Hua. Mengapa kamu ingin melarikan diri? Mata Murong Yu sangat indah dan indah, ini semua adalah hal-hal tonik yang hebat, jika mereka menelannya dalam satu gerakan, diperkirakan kumpulan jiwanya akan naik dalam lingkaran. Jadi dia memberitahu Little Lori untuk lebih berhati-hati, dan dia juga melangkah keluar di belakang Yang Hao dan bergegas menuju jiwa-jiwa. Dia bahkan lebih cepat dari Yang Hao, dan dia bergegas di belakang lebih dari 100 mayat hidup hampir seketika. Xuan Hua, jangan berhenti, terus pimpin mayat hidup ini, tunggu aku untuk berurusan dengan mereka. Sambil berbicara, Murong Yu menembak. Bintang Luo menghancurkan langit. Murong Yu secara langsung menampilkan serangan jiwa dari serangan kelompok. Akibatnya, kekuatan jiwa yang berkali-kali lipat lebih kuat dari mayat hidup ini melesat keluar, membentuk Raja Surgawi yang besar dan tak tertandingi di Void China, dan mengunci selusin mayat hidup dan menyelimutinya dengan ganas. Auzu.com selusin mayat hidup itu tampaknya merasa berbahaya, dan kecepatan mereka melambat. Bahkan beberapa kepala menoleh untuk menghadapi Murong Yu, memusnahkan mereka dengan gigi dan cakar mereka. Wajah Murong Yu dingin, dan di bawah kendalinya, Xing Luo Mietian dimusnahkan.
Dalam sekejap, jaring langit yang terjalin dengan kekuatan jiwa telah menyelimuti 10 mayat hidup itu. Sambil menutupi mereka, kekuatan jiwa Murong Yu yang sangat besar membanjiri mereka. Puff, puff, engah. Mayat hidup ini hanyalah jiwa bintang 1, tetapi Murong Yu telah mencapai surga bintang 2 dan 6 lapis, yang jauh lebih tinggi dari mereka. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Murong Yu, dan kesadaran mereka yang menyedihkan langsung musnah. Tanpa kesadaran, mayat hidup ini tidak dapat lagi menyerang, bahkan jika tubuh mereka masih ada. Mulut Murong Yu terbuka lebar, dan dia menelan selusin mayat hidup di perutnya. Sungguh kekuatan yang menyimpang. Melihat pemandangan ini, Yang Hao dan Xuan Hua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dalam hati. Setelah melahap selusin mayat hidup, Murong Yu tidak berhenti, dan Xing Luo Mietian membombardir dan membunuhnya lagi. Akibatnya, lebih dari selusin mayat hidup dimusnahkan olehnya, dan akhirnya ditelan. Mencicit, setelah menelan 30 mayat hidup satu demi satu, jiwa bintang 2 yang masih berada di lembah itu mengeluarkan lolongan panjang yang tajam dan tidak menyenangkan lagi. Sebelum peluit mayat hidup bintang 2 berbunyi, 80 atau 90 mayat hidup yang tersisa menyerah dan terus mengejar Xuan Hua, dan pada saat yang sama berbalik dan membantai Murong Yu. Kulit Murong Yu sedikit berubah, dan setelah melangkah keluar, sosoknya membubung ke udara dan terbang menjauh ke kejauhan. Namun, dalam proses ini, Xing Luo Mietian terus mencekik. Selama mayat hidup itu menyerang Murong Yu, kesadaran mereka akan hancur. Namun, Murong Yu yang diburu tidak punya waktu untuk melahap mayat hidup yang terbunuh. Melihat mayat hidup itu terus-menerus dibunuh oleh Murong Yu, Xuan Hua dan Yang Hao hanya berhenti, hanya tinggal di tempat mereka menatap Murong Yu. Lembah orang mati adalah tempat terlarang bagi orang lain, tetapi itu adalah tempat yang diberkati bagi Murong Yu. Aku tidak tahu ke tingkat mana Murong Yu dapat meningkat kali ini. Yang Hao menghela nafas. Aku menantikannya. Kudengar bahkan ada jiwa setingkat leluhur suci dan leluhur kekacauan suci di lembah mayat hidup. Aku tidak tahu apakah Murong Yu dapat menelan mayat hidup ini, dan bahkan jiwa seluruh lembah mayat hidup. Kalau begitu, kekuatannya akan langsung meroket ke ranah leluhur suci kekacauan. Jika dia mencapai ranah leluhur suci kekacauan, dengan kekuatan orang yang disucikan jiwanya, aku khawatir dia hampir tidak dapat menggoyahkan yang tertinggi. Xuan Hua berkata dengan mata tajam. Yang Hao memiliki garis hitam di wajahnya, apakah menurutmu begitu mudah untuk meningkatkan ranahmu? Jika kamu hanya dapat terus-menerus melahap kekuatan untuk meningkatkan kultivasimu, maka alam suci semuanya akan menjadi leluhur kekacauan. Tentu saja yang lain tidak bisa, tetapi Murong Yu mungkin pengecualian. Xuan Hua tersenyum, wajahnya penuh percaya diri. Aku tidak tahu siapa yang memberinya begitu banyak kepercayaan diri. Yang Hao memutar matanya dan tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan Xuan Hua. Saat mayat hidup terus terbunuh, semakin sedikit mayat hidup yang memburu Murong Yu. Setelah beberapa saat, hanya mayat hidup yang tersisa yang juga dibunuh oleh Murong Yu. Kemudian Murong Yu berjalan kembali dan menelan mayat hidup yang telah terbunuh ke dalam perutnya satu persatu. Murong Yu, kamu sangat mesum, kita seharusnya bisa menjelajah ke lembah mayat hidup. Karena ada begitu banyak jiwa yang kuat yang lahir di sana, seharusnya ada artefak suci jiwa atau semacamnya. Yang Hao tiba-tiba memiliki mata yang tajam. Berkata dengan cepat, bagaimana kamu tahu bahwa ada artefak suci seperti itu? Mungkin tidak ada apa-apa di sana. Xuan Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Apakah mungkin untuk tahu jika kamu telah masuk dan melihat-lihat? Yang Hao tidak mau kalah. Murong Yu memutar matanya. Masih ada jalan yang panjang dari lembah mayat hidup sebelum dia bertemu dengan mayat hidup bintang 2, tetapi berapa banyak bintang yang ada di lembah mayat hidup? Jika melebihi 3 bintang, Murong Yu tidak akan berani menghancurkannya. Jiwa bintang 2, iya. Murong Yu menoleh dan melihat ke lembah sebelumnya, tetapi melihat bahwa jiwa bintang 2 telah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke depan. Itu melarikan diri. Kemana harus melarikan diri? Teriak Murong Yu dengan keras, melangkah keluar, menghancurkan kehampaan dan mengejarnya. Kekuatan jiwa mayat hidup bintang 2 jauh lebih besar daripada mayat hidup bintang 1, Murong Yu tidak ingin melepaskan tonik ini. Mencicit, melihat Murong Yu mengejar dan membunuhnya, mayat hidup bintang 2 itu lari, biasanya menoleh dan menyeringai ke arah Murong Yu, wajahnya menyeringai, dan tanda peringatannya sangat kuat. Murong Yu tertawa, kesadaran dan kebijaksanaan mayat hidup bintang 2 ini jauh lebih kuat daripada mayat hidup bintang 1, dan dia bahkan berani mengancamnya. Tetapi dia tidak takut. Pesawat ulang-alik. Murong Yu langsung meningkatkan kecepatannya, dan setelah beberapa napas, dia mengejarnya. Pada saat yang sama, tebasan pemakan jiwa, dengan cepat menebas ke arah mayat hidup bintang 2 yang ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Mayat hidup bintang 2 yang melarikan diri itu seharusnya berada di sekitar jiwa bintang 2 dan bintang 2 serta jiwa bintang 6 milik Murong Yu. Oleh karena itu, ketika Murong Yu menebas tubuhnya dengan pemakan jiwa, itu hampir menghancurkan kesadaran jiwa bintang 2 itu. Meskipun tidak sepenuhnya hancur, tetapi karena ia kehilangan sebagian besar kesadarannya, mayat hidup itu segera menjadi berantakan. Kecepatannya juga melambat. Segera,
Murong Yu membuat tebasan pemakan jiwa lainnya yang sepenuhnya memusnahkan kesadaran mayat hidup bintang 2 itu. Pada akhirnya, Murong Yu membuka mulutnya lebar-lebar, dan dengan kasar menelan jiwa bintang 2 itu ke dalam perutnya. Pada saat ini, ada mayat hidup bintang 2 dan lebih dari 100 mayat hidup bintang 1 di ruang jiwa Murong Yu. Aku akan memurnikan mayat hidup ini terlebih dahulu, dan kamu akan melindungi hukum untukku. Kata Murong Yu, lalu duduk tegak di tanah dan mulai berlatih. Yang Hao dan Xuan Hua saling memandang, dan keduanya melihat warna aneh berkedip di mata masing-masing. Murong Yu berkultivasi di tempat di depan kita. Ini layak bagi kita, dan dia memperlakukan kita sebagai teman. Kita tidak boleh mengecewakannya dan melakukan hal-hal yang membuatnya menyesal. Metode ini muncul di Yang Hao dan Xuan Hua pada saat yang sama. Segera, mereka berdua menyebar dan melindungi Dharma Murong Yu di kedua arah Murong Yu. Telan, di ruang jiwa, jiwa Murong Yu membuka mulutnya lebar-lebar, menelan puluhan jiwa mayat hidup ke dalamnya. Kemudian mayat hidup ini dengan cepat disempurnakan, dan dituangkan ke dalam jiwa menjadi serangkaian kekuatan jiwa primitif dan murni. Karena integrasi, bola pemakan jiwa, jiwa Murong Yu memiliki kemampuan untuk menelan dan memurnikan jiwa. Itu seperti tungku kekacauan. Kolam jiwa tidak dapat ditingkatkan secara langsung, tetapi semakin kuat jiwa, semakin besar kolam jiwa. Oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan area kolam jiwa, Anda harus meningkatkan kekuatan jiwa. Sejumlah besar kekuatan jiwa mengalir ke dalam jiwa, sehingga Murong Yu merasa bahwa jiwanya semakin padat, dan alamnya menjadi semakin kuat. Setelah dia menelan lebih dari 100 jiwa dengan satu bintang, kolam jiwa akhirnya perlahan meningkat, tetapi mencapai ukuran 600 mil. Dibandingkan dengan kolam jiwa berukuran 550 mil, kekuatan Murong Yu menjadi lebih kuat saat ini. 700 mil. Ketika Murong Yu menelan semua mayat hidup dan mayat hidup bintang 2, kolam jiwanya melonjak hingga ukuran 700 mil. Dan alam jiwanya akhirnya meningkat menjadi 2 bintang dan 7 surga. Kekuatan jiwanya berlipat ganda dari sebelumnya. Dengan kata lain, kekuatan Murong Yu 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia berhadapan dengan Sage mendalam tingkat rendah saat ini, akhir ceritanya akan tanpa ketegangan. Kekuatan Sage mendalam tingkat rendah tidak dapat menghentikan jiwa Murong Yu dari pemboman dan pembunuhan. Sage mendalam tingkat rendah akan dibunuh secara langsung dan cepat olehnya. Bahkan Sage mendalam tingkat tinggi, Murong Yu dapat membunuhnya, alih-alih menghabiskan cara seperti sebelumnya, dan setelah semua kesulitan, dia akan dapat membunuhnya. Kolam jiwa surgawi 2 bintang dan 7 lapis berukuran 700 mil. Menurut Hetu, kolam jiwa surgawi 2 bintang dan 8 lapis akan meroket hingga 1000 mil. Jiwa yang mencapai jiwa surgawi 2 bintang dan 9 lapis akan mencapai ukuran 1500 mil. Jika Anda ingin memasuki jiwa bintang 3, maka kolam jiwa harus mencapai 3000 mil. Saya tidak tahu tingkat lembah mayat hidup yang dapat saya tingkatkan. Murong Yu penuh dengan harapan. Saat berikutnya, dia perlahan membuka matanya. Merasakan mata Murong Yu terbuka, Xuan Hua dan Yang Hao tiba-tiba menoleh. Namun, ketika mereka menyentuh mata Murong Yu, aura berbahaya muncul di jiwa mereka. Alam jiwa Murong Yu telah meningkat dan lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, Murong Yu sudah bisa menjadi ancaman besar bagi kita. Yang Hao dan Xuan Hua saling memandang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Warnanya, jika Murong Yu tidak mengancam mereka, jiwa mereka tidak akan bereaksi seperti itu. Kecepatan Murong Yu awalnya lebih cepat dari mereka, tetapi sekarang jiwa Murong Yu masih memberi mereka rasa bahaya. Artinya, jika mereka hidup dan mati, mereka mungkin dibunuh oleh Murong Yu. Perlu dicatat bahwa Murong Yu hanyalah seorang abadi. Ini tidak dapat membantu mereka untuk tidak terkejut. Faktanya, mereka tidak tahu kekuatan sejati Murong Yu. Murong Yu dapat membunuh Sage mendalam sejak lama. Apakah leluhur hujan darah itu kuat? Bukankah puncak Xuansheng tingkat 9 ditebas oleh Murong Yu? Namun, Yang Hao dan Xuan Hua bukanlah Sage mendalam biasa, dan kekuatan mereka dapat melompati dan membunuh para ahli dari alam Sage kuno. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Xuan Hua dan Yang Hao tidak bertanya seberapa jauh peningkatan Murong Yu. Ada 2 alasan untuk ini. Bagaimanapun, Murong Yu sedang berlatih teknik jiwa. Jika mereka bertanya dengan gegabah, mereka takut Murong Yu akan salah paham. Namun selain itu, mereka tidak ingin menemukan pukulan. Murong Yu mengangguk, lalu mereka berempat naik ke udara lagi dan terus memperdalam. Lewati 5 level dan tebas 6 jenderal, Murong Yu dan yang lainnya bertemu semakin banyak jiwa, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Yang Hao dan Xuan Hua tidak ada hubungannya dengan mayat hidup. Tempat ini telah sepenuhnya menjadi dunianya Murong Yu. Murong Yu tidak pernah menolak untuk datang, dan membunuh sebanyak yang dia datangi. Setelah melahap jiwa yang tak terhitung jumlahnya, kumpulan jiwanya telah melonjak hingga lebih dari 900 mil. Selama dia mencapai 1000 mil, jiwanya akan dapat mencapai alam bintang 2 dan 8 surga. Namun, Murong Yu juga menemukannya. Saat alam jiwanya terus meningkat, jiwa bintang 1 itu tidak berpengaruh padanya. Itu sering ditelan oleh jiwa bintang 1 dan 1 bintang, dan bahkan hanya sedikit kekuatan jiwa yang dapat ditambahkan.
Auzu.com. Namun, sejalan dengan gagasan bahwa tidak peduli seberapa kecil nyamuk, itu adalah daging, Murong Yu terus-menerus membunuh mayat hidup itu. Itu tidak langsung menelan mereka. Murong Yu menyimpannya untuk mengisi kembali kekuatan jiwa dalam keadaan darurat. Mayat hidup tingkat rendah ini sama sekali tidak memiliki ingatan. Jika kita ingin memperoleh teknik kultivasi jiwa, kita takut kita harus masuk jauh ke lembah mayat hidup. Namun, mayat hidup ini terlalu kuat, belum lagi kelompoknya, yang terburuk adalah mayat hidup bintang 2. Xuanhua mengepakkan 10 sayap hitam dan berkata dengan ekspresi muram. Mereka tidak tahu bagaimana orang lain mengklasifikasikan mayat hidup, mereka hanya mengklasifikasikannya menurut kelas Murong Yu. Murong Yu juga sedikit tidak berdaya. Mayat hidup bintang 2 tidak memiliki ancaman baginya, tetapi banyak semut membunuh gajah, dan kelompok mayat hidup menyerang dan membunuh mereka pada saat yang sama, dan Murong Yu juga tidak tahan. Jadi akhir-akhir ini mereka berlayar di luar lembah orang mati, membunuh beberapa jiwa bintang 1. Hanya saja jiwa-jiwa ini tidak berpengaruh pada mereka. Kolam jiwa Murong Yu juga berhenti tumbuh. Kamu tunggu di sini, aku akan pergi untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat memanjakan diri, Murong Yu memutuskan untuk memasuki lembah orang mati sendirian. Baiklah, Yang Hao dan ketiganya menyetujui usulan Murong Yu. Lagi pula, di antara mereka berempat, hanya Murong Yu yang disucikan jiwanya. Alhasil, sosok Murong Yu bergetar, melangkah keluar, lalu menghilang dari pandangan Xuanhua dan yang lainnya. Tak terlihat, wajah Yang Hao dan Xuanhua kembali terkejut. Siapakah Murong Yu? Mengapa kemampuannya begitu bertentangan dengan langit? Keduanya adalah kebanggaan surga, tetapi baru setelah bersama Murong Yu mereka tahu apa yang disebut kebanggaan surga dan apa yang disebut pukulan. Apa kemampuan Murong Yu untuk melindungi langit? Yang Hao saling memandang, tetapi Lolita kecil selalu mempertahankan ekspresi polos, karena dia sudah mengetahui berbagai rahasia Murong Yu. Tak terlihat, menyembunyikan kekuatan seluruh tubuhnya. Murong Yu meluncur langsung melalui kehampaan dan melesat menuju lembah mayat hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa melangkah terlalu jauh, Murong Yu tertarik oleh gelombang serangan jiwa yang mengerikan dan kuat. Jadi dia terbang melewatinya dengan sebuah pikiran. Di sebuah lembah, seorang pemuda berusia sekitar 15 atau 16 tahun di Xingyi sedang bertarung dengan ratusan mayat hidup. Hanya dengan sekali pandang, Murong Yu tercengang. Alam remaja itu tidak terlalu kuat, dan dia juga abadi. Namun lawannya lebih dari 100 mayat hidup bintang 3. Tekanan jiwa meletus dari mayat hidup satu persatu bahkan membuat jiwa Murong Yu yang sudah dekat dengan bintang kedua dan surga ke-8 bergidik, dan perasaan takut muncul. Orang ini juga jiwa yang disucikan. Murong Yu terkejut dan melihat dengan saksama. Kemudian saya melihat bahwa seluruh lembah itu penuh dengan mayat hidup, sepotong demi sepotong, saya tidak tahu ada berapa banyak. Ketika Murong Yu melihat ke atas, pemuda itu sepertinya telah melihatnya, dan dia melihat ke tengah perang. Boom! Jiwa Murong Yu seperti dibombardir oleh ribuan perampok pada saat yang sama, dan meledak hampir seketika, terkoyak menjadi miliaran debu. Pada saat ini, Murong Yu melihat wajah pemuda itu menunjukkan penghinaan. Murong Yu terkejut dan sedikit marah. Tetapi dia tahu bahwa dia bukan lawan pria ini, jadi dia cepat-cepat mundur. Tetapi saat Murong Yu mundur, pemuda itu telah menebas 100 mayat hidup yang setidaknya memiliki 3 bintang di bawah kakinya satu persatu. Setelah membunuh orang-orang ini, bocah itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan mayat-mayat di lembah ditelannya. Murong Yu yang melihat pemandangan ini dengan cepat mundur. Pemuda ini terlalu kuat, dan tampaknya dia bukan orang baik. Murong Yu tidak ingin berkonflik dengannya untuk saat ini. Ketika saya berada di kota naga hitam, saya bertemu dengan orang yang disucikan jiwa yang kuat, dan di sini saya bertemu dengan seorang pemuda yang setidaknya mencapai jiwa bintang 3. Meskipun tidak banyak orang yang disucikan jiwa di alam suci, jumlahnya tidak banyak. Murong Yu merasa kagum, dia menjadi lebih berhati-hati. Setelah meninggalkan lembah yang jauh, Murong Yu terus menyelam ke lembah mayat hidup. Mayat hidup bintang 2, mayat hidup bintang 3, mayat hidup bintang 4. Lapisan mayat hidup di alam yang berbeda seperti tong besi yang mengelilingi lembah mayat hidup yang sebenarnya. Dan ketika Murong Yu melewati blokade mayat hidup bintang 4, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Kota mayat hidup, ini adalah negara mayat hidup. Kota besar itu setara dengan sebuah negara, dan bayangan serta bayang-bayang di dalamnya semuanya adalah mayat hidup yang berkeliaran dan berlayar. Aura jiwa yang kuat dan menakutkan terus-menerus terpancar dari kerajaan mayat hidup, mengguncang langit dan meneror bumi. Merasakan napas jiwa yang tak tertandingi, jiwa Murong Yu sedikit bergetar. Ini adalah tekanan dari atasan yang lebih kuat darinya. Melihatnya dari jauh, mayat hidup yang berlayar itu tidak berjalan sembarangan, tetapi bergerak sangat teratur. Sama seperti para prajurit yang berpatroli di kota manusia, mereka berpatroli di kota dan negara mereka sendiri. Ada banyak sekali jiwa mati dengan lebih dari 4 bintang. Murong Yu, yang bersembunyi di kehampaan, terkejut. Melihat masa lalu dari jauh, jumlah mayat hidup di hadapannya pasti lebih dari 100 juta. Selain roh-roh tak terlihat lainnya yang berpatroli dan berlayar di sekitar kota ini, setidaknya ada ratusan juta jiwa. Jika mayat hidup ini dapat ditelan dan dimurnikan,
belum lagi jiwa bintang 3, bahkan jiwa bintang 7 atau bintang 8 pun dapat mencapainya. Namun, ini hanya pikiran Murong Yu, pikirkan saja dalam hatinya. Dia tidak berani mendekati negara ini kecuali kekuatannya sangat kuat, sangat kuat. Kamu hanya bisa membunuh mayat hidup yang berkeliaran di pinggiran, dan kamu hanya bisa mendekati sini saat kamu kuat. Pikiran ini terlintas di hati Murong Yu, dan dia hendak pergi. Panggil, tepat saat Murong Yu hendak pergi, aliran cahaya melesat dari kejauhan, lalu melewati Murong Yu dalam satu gerakan dan bergegas menuju kerajaan mayat hidup di depan. Murong Yu terkejut, siapa yang begitu berani? Jadi dia menoleh, dan kemudian matanya sedikit menyipit. Orang itu adalah pemuda kuat yang tidak sengaja dia temui sebelumnya. Mungkin karena dia melihat mata Murong Yu menatapnya, bocah itu menoleh dan menatap Murong Yu, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Pada saat yang sama, dia telah menepuk kota mayat hidup di bawah dengan telapak tangan. Boom, tingkat kultivasi pemuda itu tidak tinggi, hanya penampilan keabadian. Namun, telapak tangannya berisi serangan jiwa yang sangat besar dan tak tertandingi. Setelah suara yang mengejutkan itu, sebagian besar mayat hidup tingkat rendah di dekat kota langsung terguncang hingga mati. Kemudian tangan pemuda itu langsung keluar, meraih mayat-mayat hidup yang telah dibunuhnya. Akibatnya, sejumlah besar mayat hidup dikumpulkan olehnya ke dalam ruang penyimpanan. Namun, pada saat ini, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di kota itu juga gelisah. Mayat hidup yang memancarkan aura yang kuat naik ke langit dan membantai Xiang Juvenile. Bocah itu mencibir, mengguncang sosoknya, melangkah keluar, dan menembak ke arah Murong Yu. Hati Murong Yu tergerak, tepat saat dia hendak melarikan diri, pemuda itu sudah menamparnya. Kekosongan, yang mengelilingi Murong Yu segera beriak. Kekuatan alam abadi masih belum bisa menghancurkan kehampaan. Namun, telapak tangan pemuda itu mengandung serangan jiwa. Murong Yu bisa mengabaikan serangan kekuatan pemuda itu, tetapi dia tidak bisa mengabaikan serangan jiwa lawan. Dengan sebuah pikiran dalam benaknya, kumpulan jiwanya, yang sangat dekat dengan surga 2 bintang dan 8 lapis, mengamuk dengan hebat, dan kekuatan jiwa yang terkondensasi melesat keluar, langsung memenuhi ruang jiwa. Setelah itu, kekuatan jiwa keluar lebih banyak lagi, menghadapi serangan jiwa dari pemuda itu yang mencekik. Engah, 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 kekuatan jiwa kedua belah pihak meledak ke dalam kehampaan, dan dampak mengerikan yang pecah bahkan kehampaan itu terkoyak. Namun, jelas bahwa serangan jiwa Murong Yu tidak sekuat seorang pemuda. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Murong Yu terkoyak oleh pemuda itu. Serangan jiwa pemuda itu terus menyerang Murong Yu. Murong Yu mendengus dingin, tetapi dia sudah mengambil waktu ini untuk mundur dengan keras. Pesawat ulang-alik, anak laki-laki itu jelas tidak menyangka Murong Yu begitu cepat, jadi serangan jiwanya langsung dikalahkan. Tetapi Murong Yu tidak bisa lagi bersembunyi di kehampaan, dan terkejut keluar dari kehampaan. Saat Murong Yu muncul, dia merasakan mata yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya terkunci. Serangkaian kekuatan jiwa yang mengerikan bahkan merobek kehampaan, berguling masuk. Lalu, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya 3 bintang, naik ke langit dari kota dan membantai Murong Yu. Dalam proses ini, aura mengerikan yang menembus langit dan bumi mencekik ke bawah. Hanya dalam sekejap upaya, jumlah mayat hidup kuat yang memusnahkan Xiang Murong Yu mencapai ratusan, dan semakin banyak. Nak, nikmatilah semua ini. Ada cibiran, tetapi anak laki-laki itu telah melesat melewati Murong Yu dan dengan cepat menghilang ke langit yang jauh. Auzu.com, hati Murong Yu sangat marah. Dia tidak punya dendam dengan pemuda ini, dan dia hanya bertemu 2 kali. Orang ini akan membunuhnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tiba-tiba, niat membunuh Murong Yu terpancar, dan dia tidak sabar untuk segera meledakkan pemuda itu menjadi debu. Namun, Murong Yu tidak punya waktu. Tepatnya, mayat hidup itu tidak memberi waktu bagi Murong Yu. Ratusan mayat hidup setidaknya bintang 3 dimusnahkan, dan jika Murong Yu tidak melarikan diri, dia pasti akan dicabik-cabik menjadi debu oleh mayat hidup ini. Jadi dia berbalik dan melarikan diri. Pesawat ulang-alik. Namun, kecepatan Murong Yu cepat, dan kecepatan mayat hidup ini tidak lambat. Dan mereka mengunci aura jiwa Murong Yu, bahkan jika Murong Yu tidak terlihat, mereka mengejarnya. Yang Hao dan Xuan Hua tampak bosan ke arah di mana Murong Yu menghilang. Dan Lolita kecil juga bosan bermain dengan kapak raksasanya. Tepat pada saat ini, dengan swish bayangan hitam melesat dari kejauhan. Sebelum sosok itu terlihat jelas, napas yang dikenalnya mengalir di atas langit. Itu Murong Yu yang kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Yang Hao menatap Murong Yu yang sedang menembak, wajahnya menunjukkan harapan. Lari, suara bersemangat Murong Yu datang, dan kemudian dia berbalik di depan mereka dan terbang ke arah lain. Lolita kecil dan ketiganya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Kemudian saya melihat ribuan mayat hidup berkumpul menjadi aliran deras di belakang Murong Yu, dan mereka mengejar Murong Yu dengan kejam. Bagaimana situasinya? Yang Hao dan mereka bertiga gugup dan hampir melarikan diri. Tak lama kemudian mereka menemukan bahwa mayat hidup itu hanya mengejar Murong Yu, dan keberadaan mereka langsung diabaikan oleh mayat hidup itu. Ketiganya menghela napas lega, tetapi segera menjadi khawatir lagi.
Aku tidak tahu apakah Murong Yu bisa lolos. Mengapa orang ini begitu sial? Memprovokasi begitu banyak mayat hidup yang kuat. Setelah mayat hidup yang mengejar Murong Guangyu semuanya mengejar Murong Yu, ketiga orang itu perlahan-lahan mengosongkan udara. Bangkit dan mengejar, sakiti teman-temanmu. Ketika Shen Yan melihat lori kecil dan mereka bertiga mengikuti di belakang mayat hidup itu, Murong Yu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Tetapi dia juga tahu bahwa akan lebih baik jika ketiga Xuan Hua tidak mengejarnya. Mayat hidup yang mengejarnya terlalu kuat. Meskipun Xuan Hua dan Yang Hao sama-sama Xuan Hua dan Yang Hao, mereka tidak disucikan jiwanya. Begitu diserang, jiwanya langsung musnah. Itu adalah hal yang sangat berbahaya. Jika itu dia, itu akan berbeda, dan cepat atau lambat dia akan menyingkirkan mayat hidup ini. Namun, yang membuat Murong Yu tidak berdaya adalah pengejaran dan pelarian ini memakan waktu 3 hari. Dalam 3 hari, Murong Yu bahkan terbang mengitari lantai 4 makam suci, dan akhirnya berhasil menyingkirkan mayat hidup itu sepenuhnya. Meskipun, karena Murong Yu terus melarikan diri, mayat hidup yang kekuatannya lemah itu perlahan-lahan terlempar. Namun, mayat hidup terkuat telah mengejar mereka. Setidaknya mayat hidup bintang 4. Murong Yu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Beruntung juga dia cepat, dan akhirnya melarikan diri ke Hetu Luoshu untuk menyingkirkan mereka. Karena kejadian ini, niat membunuh Murong Yu terhadap pemuda itu menjadi lebih kuat. Aku tidak sabar untuk segera menemukan pemuda itu dan membunuhnya. Namun, kekuatan jiwa pemuda itu jauh lebih kuat darinya. Jika dia terburu-buru menemukannya, dia mungkin akan menjadi orang yang menderita. Aku ingin menjadi lebih kuat dan melahap lebih banyak jiwa. Hati Murong Yu mengamuk ke langit. Murong Yu, bagaimana situasinya? Kamu menusuk sarang mayat hidup. Kamu dikejar oleh begitu banyak mayat hidup. Lori kecil datang ke sisi Murong Yu, dan Xuan Hua tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi Murong Yu berbicara singkat tentang kerajaan orang mati dan pemuda itu. Setelah mendengarkan, ketiga Yang Hao semuanya berusaha mati-matian untuk menghentikan dan membunuh pemuda itu. Selain kemarahan mereka, mereka bahkan lebih terkejut dengan kerajaan orang mati. Di kerajaan orang mati, apakah ada beberapa jiwa kuat yang sudah menjadi manusia? Mereka membentuk sebuah negara. Xuan Hua sedikit mengernyit. Mayat hidup selalu menjadi keberadaan tanpa kesadaran dan kebijaksanaan apapun. Sekarang telah terbentuk sebuah negara, yang sungguh luar biasa. Mayat hidup yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan harus memiliki teknik untuk mengolah jiwa. Namun, mayat hidup seperti itu, seperti halnya manusia, sangat sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Yang Hao, Xuan Hua, dan Little Loris saling memandang. Aku akan tinggal di sini secara permanen, memburu dan membunuh jiwa-jiwa yang berkeliaran, kau dapat mengaturnya sendiri. Murong Yu telah membuat rencana ini sejak lama. Yang Hao dan Xuan Hua saling memandang, dan kemudian Yang Hao berkata, lagi pula, aku tidak ada urusan, jadi aku akan tinggal bersamamu di sini. Mungkin benar-benar mungkin untuk mendapatkan teknik kultivasi mayat hidup. Kedua orang ini ada di sini, bagaimana aku bisa pergi? Aku akan tinggal bersama mereka sampai akhir. Xuan Hua berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan Little Lori? Dia tidak memiliki pendapat. Akibatnya, mereka kembali ke sekitar lembah orang mati. Hanya saja mereka sengaja berputar-putar dalam lingkaran besar dan datang ke sisi lain kerajaan orang mati, dan mereka tidak ingin bertemu dengan bocah itu. Bukannya Murong Yu yang mereka takuti pada bocah itu, tetapi sekarang tidak perlu ada konflik lagi. Selama jiwa Murong Yu mencapai 3 bintang, bahkan jika dia tidak bertemu dengan Murong Yu, dia akan menemukan pemuda itu untuk memenggalnya, untuk membalas dendam. Membunuh mayat hidup, menelan mayat hidup, jiwa menjadi lebih kuat, dan kolam jiwa mengembang. Jiwa surga ke-8, kolam jiwa berukuran 1000 mil. Kolam jiwa berukuran 1500 mil, 2 bintang dan 9 surga. Setelah berhari-hari dan malam berjuang yang tak terhitung jumlahnya, kolam jiwa Murong Yu akhirnya mencapai ukuran 1500 mil. Ini sudah menjadi jiwa 2 bintang 9 surga. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah bahwa bahkan jika dia menelan jiwa puncak 9 lapis bintang 2 sekarang, dia tidak dapat terus meningkatkan kekuatan jiwa. Perlu untuk menelan mayat hidup Samsung, dan masih perlu untuk menelan mayat hidup tingkat ini dalam jumlah besar. Tiba-tiba Murong Yu merasa getir. Sebagian besar daerah tempat dia memburu mayat hidup adalah mayat hidup bintang 2. Tidak ada seorang pun di antara mayat hidup yang mencapai 3 bintang, dan Murong Yu hanya memburu 1 ketika dia beruntung. Hanya saja jumlah yang begitu kecil tidak memungkinkannya untuk menerobos ke jiwa Samsung. Selain itu, efek mayat hidup Samsung kelas bawah tidak begitu bagus. Jika itu adalah mayat hidup bintang 4, Murong Yu akan dengan mudah menjadi tiba-tiba. Aku ingin terus masuk jauh ke dalam lembah orang mati. Pada hari ini, Murong Yu berkata dengan sungguh-sungguh kepada 3 lori kecil. Lori kecil tidak memiliki banyak hal, tetapi Xuan Hua dan Yang Hao terkejut. Jika Anda terus masuk lebih dalam, area yang berlayar semuanya adalah mayat hidup bintang 3, dan bahkan mayat hidup bintang 4. Mayat hidup ini kuat dan berkelompok, begitu terperangkap, Murong Yu pasti akan mati. Murong Yu, tidak bisakah kamu perlahan-lahan memburu mayat hidup di sini?
Apakah kamu harus bertualang? Yang Hao sedikit mengernyit. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Jika dia terus memburu mayat hidup di area ini, meskipun kecepatan peningkatan kekuatannya lambat, dia masih dapat meningkatkan kekuatannya. Hanya saja itu terlalu lambat. Murong Yu sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Urusan Zhao Ziqing seperti duri dalam hatinya, menyengat hatinya. Dia ingin menjadi lebih kuat dengan cepat, dan kemudian membawa Zhao Ziqing kembali ke klan Feng. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki terlalu banyak musuh. Jika kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dengan cepat, dia mungkin akan dibunuh oleh musuh suatu hari nanti. Di dekatnya ada murid-murid kuil luar dari kuil Zhenwu, Sekte Dewa Tianming, Sekte Dewa Qinglei, dan sebagainya. Sedikit lebih jauh lagi ada Kota Api Langit dan Sekte Iblis Surgawi, dan sebagainya. Sedikit lebih jauh lagi ada musuh-musuh Zhao Yun, dan bahkan para master. Begitu identitas Murong Yu bocor, musuh-musuh Zhao Yun, para penguasa, dan bahkan para master akan menyerangnya. Pada saat itu, bahkan jika dia bersembunyi di dunia, dia tidak akan bisa lolos dari kejaran mereka. Oleh karena itu, Murong Yu harus berusaha sekuat tenaga sebelum identitasnya terungkap. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula kemampuan perlindungan dirinya. Dan jika ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, maka harus mengambil risiko. Yang disebut mencari kekayaan dan kekayaan melalui asuransi berarti persis seperti ini. Kalian harus masuk. Xuan Hua juga menatap Murong Yu, sedikit khawatir. Murong Yu mengangguk, kalian bertiga bebas bergerak. Tolong beritahu aku jika ada sesuatu. Aku akan masuk dulu, kata Murong Yu ringan, lalu menghilang dari pandangan mereka bertiga. Dia tidak terlihat, tetapi memasuki dunia Hetul Woshu. Semakin dekat dengan kerajaan mayat hidup, semakin tinggi kekuatan mayat hidup itu, dan ada banyak dari mereka, sulit untuk bersaing dengan kekuatan Murong Yu saat ini. Oleh karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sebelum masuk. Dengan pikiran, 4 potong artefak suci yang sangat indah yang memancarkan aura yang tak tertandingi muncul di kehampaan di depan Murong Yu, melayang di udara, memancarkan cahaya suci yang samar. Wajah Murong Yu tegas, dengan mulut besar, dia segera menelan keempat artefak unik ini ke dalam perutnya, lalu memasuki Chaos Furnace. Chaos Furnace, peleburan semuanya, pemurnian. Dengan gerakan di hati Murong Yu, Chaos Furnace bergetar sedikit, dan 2 artefak suci yang sangat indah itu langsung disempurnakan menjadi 2 kekuatan besar dan murni yang tak tertandingi. Bergemuruh. Kedua kekuatan itu terkondensasi menjadi semburan besar, mengalir ke tubuh Murong Yu melalui udara. Pada saat berikutnya, kekuatan Murong Yu dengan cepat meningkat. Alam abadi tingkat ke-9, alam abadi tingkat ke-9 tahap tengah, puncak alam mayat hidup tahap ke-9. Kekuatan 2 artefak suci yang sangat indah itu terlalu besar. Itu secara langsung mengangkat alam Murong Yu dari puncak tingkat ke-8 dari keadaan abadi ke puncak tingkat ke-9 dari keadaan mayat hidup, dan masih ada sejumlah besar yang tersisa. Kekuatan artefak suci yang sangat indah setara dengan kekuatan 100 artefak suci yang sangat indah, dan bahkan lebih dari itu. Ada 90% kemungkinan untuk menembus alam abadi hari ini. Kekuatan yang terkandung dalam artefak suci yang sangat indah itu melampaui ekspektasi Murong Yu, tetapi itu memberinya keyakinan yang lebih besar. Auzu.com. Saat ini, Murong Yu telah melihat penghalang tipis namun sangat kuat dari alam abadi. Hancurkan penghalang itu. Pikiran Murong Yu bergerak, memotivasi kekuatan yang tersisa untuk menghantam penghalang itu, dan dia ingin merobek penghalang itu sehingga dia bisa memasuki alam abadi. Namun, meskipun penghalang ini hanya lapisan tipis, tidak mudah untuk menerobosnya. Ketika Murong Yu hampir menghabiskan semua kekuatannya yang tersisa, dia tidak dapat menerobosnya. Bahkan ada sedikit guncangan dari benturan tersebut. Hati Murong Yu hancur. Penghalang alam ini bahkan lebih sulit untuk ditembus daripada penghalang alam manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Bisakah kedua artefak indah itu benar-benar menembus alam? Namun, masalahnya sudah berakhir, Murong Yu tidak punya pilihan. Dalam sekejap pikiran, 2 artefak suci indah yang tersisa disempurnakan oleh tungku kekacauan. Tiba-tiba, kekuatan seperti aliran deras terus-menerus dipandu oleh Murong Yu untuk menghantam penghalang alam. Kegagalan berulang kali, guncangan berulang kali. Setiap benturan akan menghabiskan sebagian besar kekuatan. Namun, semakin lama, hati Murong Yu hancur. Setelah menghabiskan 3/4 kekuatannya, dia tidak menerobos penghalang ini, tetapi hanya membuat penghalang itu lebih tipis. Hanya 1/10 dari kekuatannya, hati Murong Yu telah tenggelam ke dasar, dan dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu menembus alam dengan 2 artefak yang sangat indah. Kali ini persiapannya masih belum cukup. Kamu masih harus menyiapkan 1 artefak suci yang sangat indah lagi sebelum menyerangnya. Jika kali ini gagal, aku khawatir akan membutuhkan 5 artefak suci yang sangat indah untuk menerobosnya lain kali. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Penghalang alam adalah hal yang sangat aneh. Sebelum benturan pertama, penghalang alam adalah yang paling tipis. Namun setelah benturan gagal, penghalang alam tidak hanya akan pulih, tetapi juga menjadi lebih tangguh. Semakin besar benturannya, semakin kuat penghalang alam, dan semakin sulit untuk ditembus. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang tidak akan dengan mudah mengenai penghalang alam sebelum mereka benar-benar yakin. Selain itu,
ada berbagai kemungkinan kegagalan dalam benturan, seperti kehilangan keberhasilan dan kematian. Beberapa orang yang telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari alam abadi lebih suka tinggal di alam puncak abadi seumur hidup daripada menyerang alam abadi. Mereka takut mereka akan mati atau penghalang alam akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh setelah kegagalan alam dampak. Masih ada 1/10 dari kekuatan terakhir kali mengenai, jika gagal, wajah Murong Yu sedikit jelek. Tetapi masih memimpin kekuatan untuk mengenai penghalang alam. Ledakan, keajaiban sering terjadi ketika orang putus asa. Dalam keputusasaan Murong Yu, dan dia terkejut dengan santai tanpa memiliki harapan. Kemudian penghalang alam yang telah dipukul berkali-kali sebelumnya terkoyak dan membuka celah. Begitu penghalang alam semesta terkoyak, kekuatan Murong Yu yang sedikit itu pun lenyap, dan dalam sekejap ia merobek penghalang alam semesta itu seperti gunung suci menjadi debu dewa. Pada saat ini, kekuatan antara langit dan bumi menyerbu dengan liar dan memasuki tubuh Murong Yu dari udara tipis. Hanya dalam sekejap, kekuatan Murong Yu yang sebelumnya hampir mengering dengan cepat pulih. Meridiannya meluas. Selama proses ini, Murong Yu merasakan pembengkakan di sekujur tubuhnya. Ini karena meridiannya meluas, dan tubuh fisik seluruh tubuhnya semakin ditempa semakin padat. Murong Yu duduk di tanah, mengarahkan kekuatan yang menyerbu ke dalam tubuhnya sambil memperluas meridian dan menempa dagingnya. Meridian terus meluas, dan daging, tulang, dan bahkan daging dan darah semakin ditempa semakin padat dan halus. Menjadi lebih kuat, ketika kekuatan berhenti mengalir masuk, meridian Murong Yu telah menjadi 10 kali lebih lebar dari sebelumnya. Tubuh fisik Murong Yu juga jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum menembus ke tingkat artefak pengorbanan tingkat menengah. Tidak mungkin, tubuh surgawi yang kacau, milik Murong Yu secara inheren sangat sulit untuk ditembus. Seperti kekuatan kultivasinya, banyak kekuatan yang perlu ditelan untuk meningkatkan alamnya. Kekuatannya 10 kali lipat dari tingkat ke-9 keabadian. Merasakan kekuatan yang tak tertandingi, Murong Yu menunjukkan senyum puas di wajahnya. Dulu ia dapat melintasi 2 alam besar untuk membunuh musuh, dan sekarang ia telah mencapai alam abadi, seharusnya ia dapat membunuh yang kuat dari alam bijak kuno. Seharusnya tidak ada masalah dengan membunuh orang bijak kuno tingkat pertama. Mata Murong Yu baik-baik saja. Cahaya berkedip, dan kepercayaan dirinya akan meledak. Yang ia bicarakan hanyalah kekuatan kultivasinya, jika diimbangi dengan serangan jiwa, aturan waktu, bahkan seorang sage tua tingkat menengah pun tidak akan mustahil untuk dibunuh. Apakah ini alam abadi? Pada saat ini, Murong Yu merasakan perasaan yang sangat misterius di dalam hatinya. Ketika dia masih abadi, Murong Yu sudah benar-benar abadi, dan umur panjangnya tidak terbatas. Namun, alam abadi saat ini lebih maju daripada alam abadi, dan hampir dapat mencapai alam keabadian. Sekarang jiwanya benar-benar abadi, dia tidak akan mati. Namun, Murong Yu selalu merasa bahwa hidupnya memiliki hubungan samar dengan sesuatu. Adapun benda apakah itu, tetapi Murong Yu tidak tahu, karena ketika dia merasakannya dengan serius, benda itu menghilang. Dikatakan bahwa akan ada reinkarnasi di setiap dunia. Meskipun keadaan abadi adalah keabadian sejati, tidak mungkin untuk lolos dari reinkarnasi. Hanya setelah mencapai keadaan abadi, Anda dapat memenuhi syarat untuk lolos dari reinkarnasi. Tapi, apa itu reinkarnasi? Saya merasa bahwa hal itu adalah reinkarnasi. Murong Yu sedikit mengernyit, berpikir dalam hatinya. Reinkarnasi juga disebut kepunahan. Hetu tiba-tiba berkata saat Murong Yu sedang berpikir. Tanpa menunggu Murong Yu berbicara, Hetu melanjutkan berkata, yang disebut kehancuran dunia adalah kehancuran dunia. Sebuah dunia, sebuah peradaban, mereka tidak ada di zaman kuno, mereka juga hidup. Seperti alam suci, proses pembentukan alam suci dari awal hingga kehancuran disebut reinkarnasi. Namun, dibandingkan dengan kehidupan lain, kehidupan dunia terlalu panjang dan terlalu lama, dan itu hampir merupakan keberadaan yang abadi. Hanya saja, tidak peduli seberapa panjang kehidupan, ada batasnya. Setelah batasnya tercapai, dunia akan runtuh dan akhirnya musnah. Namun, setelah dunia punah, kehidupan itu akan terlahir kembali. Ini adalah reinkarnasi. Di alam suci, alam abadi adalah abadi, dan alam abadi adalah abadi, dan ada selamanya. Tetapi itu juga relatif, selama alam suci tidak memasuki dunia dan tidak bereinkarnasi, maka orang-orang di alam abadi akan memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Petik 2. Setelah bereinkarnasi, hanya mereka yang telah mencapai alam abadi yang memenuhi syarat untuk melompat keluar dari samsara, dan tidak akan hancur karena kepunahan dunia. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa alam abadi pasti dapat lolos dari reinkarnasi. Mereka hanya memiliki kualifikasi untuk lolos dari samsara. Jika Anda ingin benar-benar abadi, maka Anda harus melompat keluar dari reinkarnasi dan tidak dibatasi oleh dunia. Yang disebut melompat keluar dari 3 alam berarti Anda tidak berada di 5 elemen. Hetu mengatakan banyak penjelasan tentang reinkarnasi sekaligus, dan Murong Yu akhirnya mengerti. Berapa lama dunia suci sebelum dunia hancur? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Dari zaman dahulu kala hingga sekarang, alam suci secara bertahap telah matang. Itu setara dengan periode muda dan setengah baya orang biasa. Itu akan hancur setelah usia parubaya dan tua.
He Tu merenung sejenak sebelum berkata, jadi, aku masih punya cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanku. Tetapi bagaimana caranya aku keluar dari reinkarnasi? Murong Yu kembali bingung. He Tu menggelengkan kepalanya. Meskipun itu adalah harta karun dan roh yang dibesarkan oleh kekacauan, itu belum mengalami reinkarnasi. Atau dengan kata lain, dia sudah tertidur selama reinkarnasi. Aku tidak tahu seperti apa reinkarnasi itu dan bagaimana cara menyingkirkannya. Dan tidak ada satupun gurunya sebelumnya yang bertahan dalam satu siklus. Itu seharusnya menjadi penguasa kekacauan, kan? Kata-kata He Tu tidak terlalu pasti. Setelah kamu mencapai penguasa kekacauan, kamu dapat mengendalikan kekacauan. Dan dunia hanyalah satu sisi dari kekacauan. Bahkan kekacauan dapat dikendalikan, dan aku khawatir itu tidak akan mungkin. Mengendalikan reinkarnasi dunia, Murong Yu mengangguk, entah itu untuk melompat keluar dari reinkarnasi atau tujuan akhir dari kultivasinya adalah untuk mencapai kendali kekacauan. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia adalah benda angkasa yang kacau, selama dia terus tumbuh dan meningkatkan kekuatannya tanpa jatuh, dia pasti akan menjadi penguasa kekacauan suatu hari nanti. Tapi, siapa yang tahu apakah dia punya cukup waktu? Jika kebetulan dia tidak mencapai penguasa kekacauan sebelum reinkarnasi, maka dia akan bereinkarnasi. Itu hanya bisa terjadi melalui reinkarnasi. He Tu tidak tahu banyak tentang reinkarnasi, dan Murong Yu tidak melanjutkan membahas masalah ini dengannya. Bahkan jika dia tahu apa, itu hanya akan membuatnya khawatir dan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Setelah mengkonsolidasikan kekuatan alam abadi, Murong Yu keluar dari He Tu Luoshu dan terbang menuju kerajaan mayat hidup. Setelah menerobos ke alam abadi, kemampuan siluman Murong Yu menjadi lebih kuat, dan lebih mudah baginya untuk melakukan perjalanan melalui kerajaan mayat hidup tanpa ditemukan oleh mayat hidup itu. Murong Yu menyembunyikan dirinya, diam-diam datang ke belakang sekelompok puluhan pasukan mayat hidup yang berpatroli, dan kemudian menebas dengan keras dengan catatan, Xing Luo Mietian. Dengan kekuatan jiwanya yang mencapai surga bintang 2 dan 9 lapis, dengan keterampilan pertempuran jiwa, cukup mudah untuk membunuh mayat hidup bintang 3 biasa. Oleh karena itu, mayat hidup ini telah dibunuh oleh kota sebelum mereka sempat bereaksi sama sekali, dan akhirnya mereka dikumpulkan oleh Murong Yu ke dalam buku He Tu Luo. Setelah membunuh mayat hidup bintang 3 ini, Murong Yu melanjutkan perjalanannya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengumpulkan beberapa jiwa yang mati di He Tu Luoshu. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Setelah beberapa bulan, lebih dari 90.000 mayat hidup yang dikumpulkan ke He Tu Luoshu oleh Murong Yu, hampir 100.000. Begitu banyak mayat hidup seharusnya dapat mempromosikan diri mereka ke alam jiwa bintang 3, kan? Pada hari ini, Murong Yu menggali lubang yang dalam di tanah, lalu menyembunyikan He Tu Luoshu, dan dia memasuki dunia He Tu Luoshu. Alasannya, Murong Yu pernah mencoba menyembunyikan He Tu Luoshu di kehampaan. Namun, kemudian ditemukan oleh mayat hidup. Tidak masalah jika mayat hidup menemukannya, yang paling mengerikan adalah mayat hidup ini juga memberitahu mayat hidup lainnya. Ketika Murong Yu mengetahuinya, He Tu Luoshu telah dikelilingi oleh ribuan mayat hidup. Jika itu adalah kecepatan reaksi Murong Yu, dia mengirimkannya secara langsung. Jika tidak, dia akan dibunuh oleh mayat hidup itu. Bahkan kerusakan yang meluap dari He Tu Luoshu dapat membunuhnya. Melahap, di kehampaan di depan Murong Yu ada sejumlah besar mayat hidup yang kesadarannya telah dilenyapkan. Kemudian Murong Yu mengambil mulut besar, dan ribuan mayat hidup ditelan langsung olehnya. Memurnikan. Setelah melahap jiwanya, Murong Yu mulai memurnikan. Akibatnya, jiwanya menjadi lebih kuat lagi. Saat mayat hidup terus ditelan, kumpulan jiwa Murong Yu, yang sudah lama tidak tumbuh, juga mulai tumbuh perlahan dan terus-menerus. 80.000, 70.000, 50.000, dan 30.000 mayat hidup terus berkurang. Auzu.com. Namun, kumpulan jiwa Murong Yu telah tumbuh dari 1.500 menjadi 2.000 li, dan 2.500 menjadi 3.000 li. 3.000 li. Melihat kumpulan jiwanya mencapai 3.000 li, Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Karena San Qianli berarti jiwa Murong Yu telah mencapai alam bintang 3. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi Murong Yu berubah suram. Kekuatan jiwa bintang 3, dalam hal kuantitas dan kualitas, berkali-kali lebih kuat daripada puncak surga 9 lapis bintang 2, setidaknya 10 kali lipat. Hanya saja Murong Yu tidak merasakan bahwa kekuatan jiwanya terkondensasi. Aku tidak merasakan kekuatan jiwaku 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, atau lebih. Sama persis seperti sebelumnya. Selain itu, tidak ada visi terobosan. Bagaimana situasinya? Bukankah ini terobosan? Murong Yu merasakan firasat buruk di hatinya. Jadi, dia terus melahap mayat hidup Samsung. Saat mayat hidup terus ditelan dan dimurnikan, kumpulan jiwa Murong Yu terus tumbuh. Setelah dia menelan semua mayat hidup, kumpulan jiwanya telah meroket hingga 3.500 mil. Dan ini karena Murong Yu tidak memiliki keadaan yang dapat ditelan mayat hidup. Jika dia masih memiliki mayat hidup untuk ditelan, maka kumpulan jiwanya akan terus tumbuh. Situasi ini hanya dapat menunjukkan bahwa kumpulan jiwamu jauh lebih kuat daripada orang yang disucikan jiwa rata-rata. Semakin kuat kumpulan jiwa, semakin kuat kekuatanmu. He Tu berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu mengangguk, wajahnya menunjukkan teriakan ketidakmampuan.
Apa yang dikatakan He Tu benar. Misalnya, untuk dua orang suci dengan jiwa bintang 3, kumpulan jiwa orang suci yang satu adalah 3.000 li, sedangkan jiwa orang suci lainnya adalah 5.000 li. Jadi mana yang lebih kuat? Jelas, orang suci dengan kolam jiwa 5.000 mil itu kuat. Pertama-tama, orang suci dengan kolam jiwa besar, semakin banyak kekuatan jiwa yang mereka muat. Dan semakin banyak jiwa, semakin sulit untuk mengembun. Dan semakin sulit untuk mengembun, semakin kuat kekuatan setelah mengembun. Itu seperti rambut manusia. Tali yang dibentuk oleh 2 helai rambut jauh lebih kuat dari 1 helai rambut. Dan jika 10 helai rambut dipadatkan menjadi tali, meskipun lebih sulit untuk mengembun menjadi tali daripada 2 helai rambut, kekuatannya tidak sebanding dengan tali dari 2 helai rambut. Kolam jiwa lebih besar dari orang biasa, yang secara alami merupakan hal yang baik. Murong Yu bahkan bisa melompati untuk membunuh. Namun, semakin besar kolam jiwa, semakin sulit untuk menerobos. Misalnya, Murong Yu dan orang suci jiwa lainnya memiliki titik awal yang sama, tetapi kumpulan jiwa Murong Yu 2 kali lebih besar dari orang lain. Dengan cara ini, jika Murong Yu ingin membuat terobosan, ia secara alami akan membutuhkan sumber daya 2 kali lebih banyak daripada orang lain, atau bahkan lebih. Dalam keadaan seperti itu, Murong Yu memang lebih kuat daripada orang suci jiwa lainnya. Namun, Murong Yu dapat membunuh orang suci lainnya, bahkan jika jiwa lawannya 1 tingkat lebih tinggi darinya. Namun, apakah lawannya 2 atau 3 tingkat lebih tinggi darinya? Apakah Murong Yu masih menjadi lawannya? Jawabannya tentu saja tidak. Oleh karena itu, dengan sumber daya yang sama, Murong Yu hanya dapat menerobos 1 alam, tetapi lawannya mungkin dapat menerobos 3 alam berturut-turut. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, kekurangan Murong Yu terungkap. Ia secara bertahap akan menjadi tidak sebanding dengan orang lain. Kecuali jika Murong Yu memiliki lebih banyak sumber daya. Yah, aku sudah terbiasa dengan itu. Murong Yu memutar matanya, bertanya-tanya apakah itu sedih atau senang. Sekarang, jiwanya, kultivasi kekuatan, dan bahkan tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Justru karena keberadaan merekalah, dia tak terkalahkan di level yang sama dan dapat melompati untuk membunuh. Aku ingin melihat batas kolam jiwaku, dan kapan aku bisa menerobos ke jiwa bintang 3. Murong Yu menggertakkan giginya dan muncul di kejauhan alam mayat hidup. Berburu, berburu. Bahkan Raja Suci, tempat para leluhur yang kuat tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah, telah menjadi taman belakang Murong Yu, tempat dia terus-menerus memburu dan membunuh mayat hidup. Setelah memburu sejumlah mayat hidup, dia pergi ke He Tu Luoshu untuk melahap dan memurnikan mayat hidup. Di bawah usahanya untuk menelan, kolam jiwanya terus menguat. Dari 3.500 li yang asli menjadi 4.000 li, 5.000 li akhirnya bahkan mendekati 6.000 li tanpa kabel. 5.999. Hanya 1 mil jauhnya untuk mencapai radius 6.000 mil. Setelah kolam jiwa mencapai sini, jiwa Murong Yu telah mencapai keadaan puncaknya. Tidak peduli berapa banyak mayat hidup bintang 3 yang dia telan, dia tetap tidak dapat membuat jiwanya lebih kuat, dan dia tidak dapat meningkatkan kolam jiwanya 1 poin pun. Baik jiwa maupun kolam jiwa telah mencapai batasnya. Mayat hidup bintang 3 tidak dapat terus tumbuh. Apakah perlu memurnikan mayat hidup bintang 4 untuk menerobos? Pikir Murong Yu dalam hatinya, dengan ekspresi pahit di wajahnya.